direpresentasikan dalam sebuah tabel. Jadi dalam basis data itu satu entitas akan menjadi satu tabel ya. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Nah, kita misalnya punya entitas ya, entitas mahasiswa sama entitas mata kuliah. Nah, di sini. Jadi setiap entitas itu akan menjadi tabel dalam basis data. Misalnya kita di dalam IRD kita itu ada entitas mahasiswa, sehingga bentuk tabel basis datanya itu akan seperti ini ya. Misalnya ini adalah entitas mahasiswa. Dalamnya ini ada atributnya itu adalah ada NIM ya, ada alamat, ada nama mahasiswa, ada tanggal lahir. Nah, jadi tabel basis datanya akan seperti ini. Nah, di sini masih sederhana, artinya alamatnya belum kita bikin sebagai composite value ya, kan karena kan alamat itu kan terdiri dari beberapa, misalnya ada jalan, ada kecamatan ya, ada kecamatan, kemudian ada misalnya kelurahan, kota segala macam. Nah, sehingga alamat itu kita transformasikan ya dalam bentuk namanya composite value. Itu sudah kita pelajari ya minggu lalu bagaimana cara menggambarkan composite value. Kemudian seperti nomor handphone ya, nomor handphone itu atau hobi itu adalah multiple value ya, karena satu orang kan mungkin punya lebih dari satu hobi atau lebih dari satu nomor handphone ya, sehingga bagaimana kita menggambarkan untuk multiple value seperti itu. Nah, kemarin kita juga sudah menggambarkan bagaimana sih relasi one to one ya, relasi one to one, yaitu nih relasi yang menghubungkan dua entitas yang direpresentasikan dengan atributnya itu relasinya adalah itu satu ke satu ya. Contoh seperti ini, kita punya ini ya, entitas dosen, kemudian kita punya entitas jurusan. Nah, entitas dosen ini punya atribut yaitu kode dosen ya, kode dosen, nama dosen, kemudian alamat, kemudian jurusan ini dia punya atributnya yaitu kode jurusan sama nama jurusan. Nah, sehingga entitas dosen ini sama jurusan itu kan relasinya satu ke satu ya, artinya satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan ya, artinya tidak semua dosen ya, maksudnya di sini tidak semua dosen atau hanya satu dosen, maksudnya satu dosen mengepalai satu jurusan. Nah, satu jurusan dikepalai oleh satu dosen. Nah, ini ya, jadi relasinya adalah one to one. Nah, bagaimana kita menggambarkan IRD-nya di sini ya? Seperti ini ya. Misalnya saya gambarkan kembali. Nah, misalnya di sini kita punya entitasnya dosen, ini adalah relasi one to one ya, satu ya. Artinya di sini, misalnya kita punya entitas dosen. Kemudian dia ini punya atributnya adalah misalnya NIP ya, maksudnya dosen itu NIP. Kemudian di sini ada nama. Kemudian di sini anggap aja ya, nama ini kita bikin dia itu adalah composite value ya, karena kan ada nama depan, nama tengah, nama belakang seperti itu ya biasanya orang ya. Soalnya di sini ada nama depan ya. Terus kemudian di sini nama belakang ya, last name, first name ya. Oke, misalnya di sini alamat. Jadi alamatnya ini kita bikin dia sebagai composite value ya, karena kan alamat itu ada jalan, ada kelurahan, ada kecamatan ya, jadi kita pecah seperti ini. Nah, di sini ada misalnya jalan, di sini ada kelurahan ya, di sini ada
kecamatan, di sini ada kota. Nah, ini dosen ya. Jadi dia ini untuk atribut namanya kita bikin dia sebagai composite value ya. Kemudian alamat juga sebagai composite value. Artinya satu atribut itu bisa kita pilah-pilah gitu. Jadi seperti alamat kita pilih jadi jalan, kelurahan ya, kecamatan sama kota. Kemudian ada entitas di sini. Oke, muat nggak ya saya gambarinnya ya. Gimana ya gambarin di atas ya? Soalnya di sini ada entitas misalnya jurusan ya. Sini ada entitas jurusan, kemudian ada kode jurusan dan nama jurusan ya, nama jurusan. Nah, dan ini berelasi. Jadi relasinya itu one to one ya, karena satu dosen dia bisa mengepalai satu jurusan. Kemudian satu jurusan itu hanya bisa dikepalai oleh satu dosen. Nggak mungkin kan ya? Satu jurusan itu dikepalai oleh dua dosen, nggak ada ya. Nah, sehingga relasinya itu adalah one to one. Nah, inilah relasinya one to one. Nah, jadi sini nama relasinya apa? Relasinya itu kan biasanya digunakan kata kerja ya untuk relasi. Nah, untuk entitas ini kita kasih dia itu adalah kata benda. Kalau relasi adalah kata kerja. Berarti di sini dosen mengepalai misalnya sini ya. Mengepalai. Nah, ya dosen mengepalai jurusan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menggambarkan ini ya, tabelnya seperti apa sih ya, implementasi tabelnya itu seperti apa? Nah, kemarin kita sudah jelaskan ya minggu lalu bahwa untuk relasi seperti ini ya, ada beberapa skema yang bisa kita gambarkan misalnya ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, sebentar, tapi saya mau just laptop dulu ya sebentar. Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara kita menggambarkan untuk relasi one to one? Jadi sebenarnya relasi one to one ini sebenarnya ya ada dua skema ya, ada dua skema cara kita menggambarkannya. Bagaimana sih cara kita menggambarkannya ya? Jadi saya kembali lagi ke contoh ini. Jadi seperti ini kita punya relasi one to one. Nah, jadi ada dua cara bisa kita menggambarkannya. Yang pertama, pada tabel ini kan berarti ada dua tabel ya yang kita bikin ya, yaitu tabel dosen sama tabel jurusan. Nah, ada dua skema yang bisa kita gunakan untuk menggambarkannya ini. Yang pertama, contohnya seperti ini. Contoh seperti ini ada tabel dosen sama tabel jurusan. Nah, ini misalnya ini tabel dosen sama tabel jurusan. Nah, jadi di sini kalau relasi antara dosen sama jurusan ini kan satu dosen bisa mengepalai satu jurusan, sehingga atribut apa saja nih yang bisa kita gunakan ya sebagai foreign key. Nah, contoh seperti ini.
untuk skema yang pertama kita buat. Nah, di sini ada tabel dosen sama tabel jurusan. Kode dosen ini sebagai foreign key di tabel jurusan ya. Nah, ini kode dosen ini sebagai foreign key di tabel jurusan, sehingga misalnya di sini ada kode jurusan misalnya 001, nama jurusannya misalnya SI, kode dosennya misalnya siapa gitu kan ya, dosennya, sehingga tahu gitu kan jurusan ini dosen kepala jurusannya siapa. Atau satu lagi skemanya yaitu di tabel dosen ini ya, di tabel dosen ini kita bikin kode jurusannya. Nah, itu. Jadi ada dua skema ya. Kalau untuk relasi one to one, jadi dia itu bisa ke arah ini ya, arah tabel dosen atau ke arah jurusan seperti itu. Ya, saya contohkan ya gambarinnya. Oke, saya gambarin seperti ini misalnya. Nah, ini ya, ada tabel. Ini skema yang pertama ya, saya gambarin. Ini adalah skema yang pertama. Jadi kalau relasi one to one, kita bisa bebas memilih misalnya ke arah yang entitas sebelah kirinya atau ke arah entitas sebelah kanannya. Seperti ini ya. Kita misalnya ini saya gambar seperti ini ya. Skema pertama misalnya ini tabel dosennya tadi ya, tabel dosen. Misalnya ini ada tip ya. Jadi nama dosen tadi kan kita bikin sebagai komposit atribut ya, artinya dia itu bisa kita pilih-pilih. Jadi kita bikin ada tip, kemudian seperti itu ya. Ini ada terus kemudian ini alamatnya anggap aja udah kita bikin komposit ya, artinya sudah kita pilih misalnya di sini adalah jalan, kelurahan, kecamatan, kota gitu ya. Ini agak susah saya nulisnya. Nah, skema yang pertama adalah kita bikin kode jurusan itu sebagai ini ya, foreign key di tabel dosen. Nah, sehingga di sini kita masukkan kode jurusan. Nah, nah, misalnya kode jurusannya, misalnya di sini ada jurusan ya. Nah, misalnya ini ada ya. Ini ada jurusan, di sini ada nama jurusan misalnya, kode jurusannya S1 misalnya, di sini ada FI misalnya ya. Sehingga kita masukkan kode jurusan di sini misalnya kode A1. Kita ada lagi dosen ya, namanya Andi. Nah, misalnya Andi misalnya. Nah, kode jurusannya misalnya dia tidak mengepalai jurusan apapun, ya udah berarti dia kita kosongkan saja gitu kan. Jadi kode jurusan ini boleh 0, artinya boleh sini boleh tidak kita isikan. Nah, seperti itu. Atau skema yang kedua ya, skema yang kedua seperti ini ya. Dosen ya, tadi sudah tadi ya, tabel dosen. Ada tabel dosen tadi. Ya, ini ya, bla 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 bla, gitu kan ya, tadi sampai ke nama ya, nama belakang, terus kecamatan seperti itu. Nah, ini yang jurusan. Nah, ini skema yang kedua ya. Kalau yang skema yang pertama tadi, foreign key kode jurusan kita taruh di tabel dosen. Nah, skema yang kedua ini adalah, nah ini tabel jurusan. Kita katanya ada
jurusan, kode jurusan, kemudian jurusan. Nah, ini kita masukkan kode dosennya. Nah, ini skema yang kedua ya. Jadi kode dosen kita masukkan ke dalam sebagai foreign key di tabel jurusan ini. Seperti itu ya. Nah, itu kalau relasi one to one ya. Jadi relasi one to one itu bisa dia itu kita bikin skema yang pertama tadi ya. Misalnya foreign key-nya itu tuh ke arah tabel yang seperti ini ya. Maksudnya foreign key-nya itu masuk ke tabel yang sebelah kiri bisa gitu kan, atau foreign key-nya itu masuk ke tabel ke sebelah kanan. Jadi kalau relasi one to one bisa seperti itu. Atau satu lagi skema yang satu lagi. Nah, skema yang berikutnya ini saya tambahin aja kan, seperti soalnya kalau kita analisis seperti ini. Dosen suatu jurusan kan nggak selamanya ketua jurusannya itu terus, misalnya Bapak yang tadi ya, Bapak Budi itu nggak mungkin kan dia itu selamanya dia menjadi ketua jurusan di situ. Pasti setiap per 5 tahun pasti diganti gitu kan ya ketua jurusannya. Nah, sehingga akan ada proses updating. Nah, kalau proses updating itu otomatis misalnya ya kita akan lakukan updating di tabel jurusan. Nah, artinya kita melakukan penghapusan di akan kita lakukan penghapusan di kode dosen ini akan kita ganti ya. Misalnya tadi ya, misalnya kode jurusannya A1, nama jurusan SI, kode dosennya itu tadi 001. Jadi 5 tahun kemudian ketua jurusannya itu berganti gitu. Nah, sehingga kode 001 ini misalnya kita ubah menjadi dosen yang lainnya lagi. Misalnya Ani tadi kan yang menjadi ketua prodi ketua jurusan untuk periode 5 tahun berikutnya. Sehingga kita lakukan updating lagi nih kalau seandainya ketua jurusannya berubah. Nah, untuk melakukan proses updating ini ya lumayan ribet juga ya, kita harus mengganti isi tabel ini gitu kan ya. Nah, ini ada skema yang ketiga ya. Skema yang ketiga yaitu kita turunkan satu entitas lemah gitu ya, weak entity ya, satu entitas lemah ya. Jadi entitas ini dia itu bergantung kepada tabel dosen dan tabel jurusan. Jadi ini ada entitas lemah yang kita turunkan. Nah, ini namanya nama tabelnya itu seperti ya, kita turunkan satu entitas baru ya, karena kalau kita pikir kalau kita mengupdate salah satu tabel tadi, misalnya kayak tadi ya, kita akan mengupdate isi tabel jurusan. Kalau saat ketua jurusannya diganti, itu akan ribet juga. Nah, sehingga kita menurut saya bisa kita turunkan satu tabel entitas lemah ya. Di sini namanya entitas kepalan. Isinya apa ya? Isinya itu dia hanya foreign key aja isinya, dia nggak punya primary. Nah, seperti ini ya. Kepala misalnya isinya adalah misalnya name, kemudian kode jurusan sama periode. Nah, jadi yang membedakannya itu periode, sehingga orang nggak perlu melakukan updating. Soalnya tadi ya, kode jurusannya A1, misalnya periodenya dari 2020 sampai 2025. Nah, suatu hari 5 tahun kemudian dia itu mau diganti ya, karena sudah habis masa kerjanya 5 tahun. Nah, sehingga misalnya dia itu mau kode jurusannya A1, periodenya kita bikin 2025 sampai 2030 seperti itu. Nah, kalau ini kan kita tidak perlu melakukan updating. Artinya tabel jurusan tadi kita tidak perlu mengupdate foreign key NIM tadi ya. Nih, kita tidak perlu mengupdate
kode dosen yang ini, artinya kita hapus, kita update gitu kan ya. Nah, jadi lebih baik kita membuat yang skema yang ketiga seperti ini. Jadi kita turunkan entitas baru lagi ya, entitas lemah, artinya entitas yang bergantung kepada entitas lainnya. Nah, ini adalah entitas kepala, yaitu NIM dan kode, isinya adalah atributnya NIM, kode jurusan, sama periode. Nah, di sini dia tidak punya primary key, dia hanya ada foreign key dari tabel dosen ya, ini NIM, kemudian foreign key dari jurusan yaitu kode jurusan. Jadi seperti ini. Nah, ini ada 3 skema yang bisa kita terapkan untuk kalau relasinya itu adalah one to one ya. Jadi relasi one to one itu tadi ya saya ulangi, bisa dia skema yang pertama ini misalnya di tabel dosennya kita taruh foreign key ya, atau di tabel jurusannya kita taruh foreign key, atau skema yang ketiga ya kita turunkan satu entitas baru yaitu entitas lemah ya, yang bergantung kepada pada entitas dosen dan entitas jurusan ya, seperti ini. Jadi dia entitas lemah dia nggak punya ini ya, nggak punya primary key seperti itu. Oke, ini mengenai relasi one to one ya. Nah, selanjutnya adalah relasi one to many. Nah, relasi one to many ini adalah yang menghubungkan dua buah entitas. Kemudian relasinya itu adalah one to many, artinya contoh seperti ini ya. Seperti relasi dosen dan mata kuliah ya, anggap aja seperti ini. Satu dosen bisa mengajar banyak, ini kasusnya seperti ini ya, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen, seperti itu ya. Nah ini cara kita membaca relasinya nih antara dosen sama mata kuliah. One to many artinya satu dosen boleh mengajar banyak mata kuliah. Nah, sementara satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen gitu ya. Nah, kalau seandainya relasinya seperti ini, satu dosen boleh mengajar banyak mata kuliah, kemudian satu mata kuliah boleh diajar oleh banyak dosen. Nah, itu artinya relasinya tuh many to many seperti itu. Nah, kalau relasi one to many gini ya, satu dosen, apa nih, ada chat. Oh, izin ke toilet, Bu, ya. Oke, nah ini relasi one to many ya nih. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Nah, satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Jadi kalau ke arah sininya satu, artinya dia bolehnya cuma satu mata kuliah, satu dosen. Ini ada satu ke N, artinya satu dosen boleh belajar banyak mata kuliah. N itu satu, artinya satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Gitu ya. Nah, bagaimana sih kita membuat ini ya, implementasi tabel basis data untuk relasi one to many seperti apa ya? Jadi, di manakah kita bakal naruh foreign key-nya gitu kan ya kalau untuk relasi one to many. Nah, kalau relasi one to one itu bebas. Mau naruh foreign key-nya tuh di mananya itu bebas. Misalnya mau ke arah tabel yang kiri atau tabel yang kanan bebas. Nah, kalau seperti ini, yang relasi one to many, foreign key-nya taruh mana? Ya, foreign key-nya itu taruh ke tabel yang ke arah many gitu kan ya, yang ke arah many. Nah, yang ke arah many itu apa? Kalau contoh kasus ini adalah tabel mata kuliah. Nah, ini tabel mata kuliah ya di sini. Nah, sehingga tabel dosen tadi kan dia cuma punya entitasnya, atribut entitasnya itu adalah kode dosen sama nama dosen ya. Ini kemudian mata kuliah. Nah, mata kuliah itu punya atributnya itu adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah ya, SKS, semester. Nah, karena kita akan mengimplementasikan tabel basis data ya, jadi foreign key-nya itu ke arah mana ya kan? Jadi foreign key-nya itu adalah ke arah yang many. Yang many itu apa? Mata kuliah. Sehingga kita taruh di sini yaitu kode dosen, sehingga kode dosen ini ya kita taruh ke dalam tabel mata kuliah ya sebagai foreign key di sini. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau relasi one to many berarti foreign key-nya ya kita taruh ke arah yang many. Nah, seperti ini contohnya ya kasus dosen sama mata kuliah ya. Jadi arah many itu adalah mata kuliah, sehingga kita taruh foreign key-nya ini di
tabel mata kuliah. Oke, ini contoh dari ini ya, relasi one to many. Nah, bagaimana relasi many to many ya, relasi many to many. Jadi ingat ya bahwa kalau relasi many to many itu tidak boleh dalam basis data itu adalah relasi many to many, sehingga untuk relasi many to many ya wajib hukumnya kita turunkan satu entitas baru ya. Jadi dari relasi many to many itu kita harus menurunkan satu entitas baru ya. Contoh seperti ini ya, misalnya mahasiswa satu sama mata kuliah. Nah, contohnya ini ya, mahasiswa sama mata kuliah. Relasinya adalah many to many. Artinya seperti ini. Ya, seperti ini. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa, seperti itu ya. Nah, itu cara bacanya. Seperti relasi many to many, satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa, seperti itu ya, sehingga dia relasinya many to many. Nah, relasi many to many ini tidak bisa ya dalam database, sehingga harus kita turunkan satu entitas baru. Nah, seperti ini. Mahasiswa sama mata kuliah ya, kalau mahasiswa sama mata kuliah kan pasti nanti hasil akhirnya itu ada nilai ya, dinilai. Nah, sehingga di sini kita punya tabel mahasiswa ya, isinya NIM, nama mahasiswa sama alamat mahasiswa. Kemudian tabel mata kuliah di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS sama semester. Nah, jadi relasi antara mahasiswa sama mata kuliah ini kan akan menghasilkan nilai ya, sehingga turunkan satu entitas baru ya, yaitu di sini tabel anggap aja mempelajari namanya, seperti itu. Sehingga isinya ini adalah NIM ya, NIM kita ambil dari ini tabel mahasiswa ya, jadi foreign key ya di sini. Kemudian kode mata kuliah kita ambil dari tabel mata kuliah, kemudian kita tambahkan dengan satu ini ya, satu atribut yaitu indeks nilai, karena relasi mahasiswa dengan tabel mata kuliah itu kan pasti akan menghasilkan nilai ya, seperti itu. Nah, jadi kalau relasi many to many kita ingat bahwa wajib hukumnya ya kita turunkan satu entitas baru ya, karena relasi many to many itu tuh nggak bisa ya dalam database seperti itu. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya kita akan pahami ya mengenai entitas lemah. Nah, jadi entitas lemah itu adalah entitas yang bergantung pada entitas kuat ya. Contohnya seperti apa sih? Nah, misalnya pada IRD, misalnya kayak ada IRD, ada pegawai ya. Misalnya kalau kayak di perusahaan itu kan pegawai dia ada tanggungan seperti itu ya. Misalnya tanggungannya itu istri, anak, segala macam seperti itu ya. Nah, di sini oke, nah ini bagaimana sih kita menggambarkan weak entity ya, entitas lemah. Artinya di sini dia itu satu entitas yang bergantung kepada entitas kuat. Contohnya seperti ini nih, pegawai sama tanggungannya ya. Nah, bagaimana sih cara kita menggambarkannya? Ini ada aturannya ya. Buat tabel baru entitas lemah, kemudian sertakan seluruh simpel atribut, kemudian tambahkan primary key dari entitas kuatnya yang akan digunakan sebagai primary key bersama-sama partial key dari entitas lemah.
Contohnya seperti ini ya. Di sini ada pegawai, kemudian di sini ya pegawai itu entitas pegawai, atributnya ada nomor KTP, ada nama ya. Nah, kemudian dia punya tanggungan. Nah, di sini relasinya adalah menanggung. Nah, jadi kalau seandainya kita itu ada entitas, kemudian kita akan berelasi dengan entitas lemah sehingga bentuk relasinya seperti ini. Kita kasih diamondnya itu dua apa sih di doublein gini ya gambarnya di doublein. Nah kalau seandainya hubungan antara entitas kuat sama entitas kuat itu nggak perlu kita kasih bentuk relasinya double kayak gini. Tapi kalau seandainya relasi antara suatu entitas kuat dengan entitas lemah, maka kita perlu bikin menggambarkan relasinya itu dalam bentuk kayak ini apa sih namanya diamond ya saya ngomongnya itu double gitu gambarnya itu double ya. Kemudian kalau entitas lemah itu kita bikin dia tuh gini gambarnya juga double ya seperti ini. Nah, ini pegawai sama tanggungannya. Nah, di sini sehingga nomor KTP pegawai ini ya akan menjadi foreign key ya, foreign key di dalam entitas tanggungan ini ya, seperti itu. Ini mengenai entity. Kemudian ini multi value ya, multi value attribute ini udah kita bahas minggu lalu ya. Misalnya kayak kita punya hobi atau nomor HP itu kan banyak ya nilainya sehingga bagaimana sih cara kita menggambarkannya. Nah, jadi minggu lalu udah kita bahas ya, jadi sehingga untuk yang multiple value kita perlu membuat tabel baru ya. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya kita punya IRI ini sebenarnya kayak mahasiswa ya. Ini adalah yang tidak mahasiswa. Nah, misalnya punya nama ini anggotanya komposit ya, kita bahas ya komposit ini kemudian ini nama belakang. Nah, saya langsung aja ya, saya ada nomor HP ya. Nomor HP-nya itu banyak gitu, banyak. Sebenarnya lebih dari satu nomor HP-nya ya. Kita gambarnya double ya, jadi bulatannya itu double seperti ini ya. Artinya di sini ada multi value ya. Bagaimana cara kita menggambarkan tabel basic datanya? Di sini adalah mahasiswa ya. Mahasiswa. Di sini ya tabel ini ada depan di sini kita bikin tabel nomor HP di sini. Nah, ini tabel nomor HP sih ya. Di sini kita ambil ya di sini kemudian nomor HP. Nah, ini contoh ya, ini S1 S1. Nomornya Adi, misalnya nomor belakangnya Wati. Di sini tabel nomor HP-nya tadi seperti ini. F1, E1, nomor HP-nya 0012 berapa. Ternyata nomor HP-nya 2 nih. Berarti di sini kita bikin di sini ya duplikasi ya di F1 E1 08 312. Duplikasi nggak apa-apa kan ya karena dia itu memiliki makna yang berbeda. Artinya di sini NIM F1E1 nomor HP 0812. NIM F1E1 nomor HP 0813 seperti itu. Nah, ini ya berarti kalau kita punya multi value ya kita bikin dia itu tabel satu lagi ya untuk multi value. Oke.
Nah, selanjutnya nah ini tadi ya, bagaimana sih cara kita tadi, ini ya, relasi one to one ya, bagaimana sih kita menaruh suatu foreign key. Nah, di sini ya dia ada keterangannya nih. Untuk setiap relasi binary one to one ya, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke entitas yang lebih berat. Ya, suatu sisi yang dianggap lebih berat timbangannya bila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simple atribut terdapat pada relasi tersebut di sisi yang lebih berat ya. Nah, contohnya seperti ini tadi ya, yang tadi dosen sama jurusan. Nah, jadi kita itu ke arah yang lebih berat gitu, maksudnya ke arah lebih berat. Nah, contohnya seperti ini ya, pegawai mengepalai suatu departemen gitu kan. Jadi arah foreign key-nya kemana? Nah, jadi kalau di petunjuknya di sini katanya sebenarnya boleh ya dari sisi manapun, kalau one to one ya, mau ke arah sisi pegawai atau ke arah sisi departemen foreign key-nya. Nah, tapi kalau di petunjuknya di sini dia ngasih tahu ke arah yang lebih berat, artinya ke arah yang partisipasi total ya, seperti ini. Arti kalau contoh seperti ini, dia berarti foreign key-nya ya kita taruh di departemen seperti di sini. Berarti foreign key-nya di departemen ini. Berarti di sini ada nama departemen, ada kode departemen, ada nama pegawai, ada nomor pegawai, ada nomor pegawai yang menjadi manajer di departemen ini. Seperti jadi sehingga foreign key-nya kita taruh di departemen. Itu untuk one to one. Kalau untuk one to many ya, tadi kita udah kita bahas ya, sehingga foreign key-nya itu ke arah yang lebih berat, yaitu ke sisi many ya. Untuk relasi one to many, tentukan mana sisi yang lebih berat. Nah, sisi ke yang many-nya. Nah, disitulah yang kita taruh foreign key-nya ya. Nah, ini ya, sisi yang lebih berat nih. Sisi yang lebih berat artinya sisi yang many. Nah, ini ya contoh misalnya pegawai sama departemen ya, satu departemen itu satu pegawai gimana sih? One to many. Satu departemen itu boleh dikerjanya, satu departemen boleh bekerja banyak pegawai. Nah, sehingga di sisi many-nya itu di pegawai. Nah, di pegawainya itu kita taruh ini ya, kita taruh foreign key-nya di sini itu nih departemen nomornya, nomor departemen di sini. Nah, ini untuk relasi binary many to many, buatlah tabel baru dengan atribut seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi binary tersebut. Tambahkan binary key yang terdapat pada kedua sisi tabel, sehingga kalau kita punya relasi many to many, berarti kita harus membuat tabel baru yang dimana tabel barunya itu mengandung foreign key dari kedua tabel itu berarti ya. Nah, contoh seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Satu proyek boleh banyak pegawainya. Satu pegawai boleh banyak proyeknya. Sehingga kita bikin di sini entitas baru lagi, yaitu entitas bekerja pada. Nah, sehingga di dalam entitas ini mengandung foreign key dari tabel pegawai juga ada ini ya, nomor KTP. Kemudian ada foreign key dari proyek ya, ini nomor proyek. Kemudian kita tambahkan simple atribut yang lainnya di sini. Oke, nah udah paham ya bagaimana cara menggambarkan untuk relasi binary one to many to many, multiple value, composite value ya. Nah selanjutnya kita ada istilahnya namanya relasinya ada namanya unary ya. Unary itu apa sih unary? Ya, kita lihat ya. Oke, saya lihat di sini relasi unary.
Udah nggak ya? Bentar ya. Oh, nggak ada ya, di sini aja. Ini ya yang tadi saya jelaskan yang weak entity tadi ya, yang entitas lemah ya, bagaimana kita menggambarkan dalam tabel fisik basis data untuk entitas lemah ya. Misalnya ini karyawan sama tanggungannya. Nah, seperti ini ya. Di karyawan ini ada NIP, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, ini tanggungannya. Jadi tanggungannya itu nggak ada primary key, sehingga dia di sini mengambil foreign key ya dari NIP ini. Nah, ini relasi unary ya. Relasi unary, apa sih relasi unary? Jadi relasinya itu ke ini ya, ke dirinya sendiri gitu. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah relasi unary ya, artinya dia ke diri dia sendiri. Oke, saya cari ada lagi nggak ya contohnya ya. Di slide ini ada nggak unary? Oke ya, sorry agak lama. Jadi relasi unary itu adalah relasi ke entitas itu sendiri ya. Nah, ini derajat relationship unary, derajat satu, artinya ini ya, satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Nah, contohnya misalnya kita punya tabel relasi seperti ini. Nah, misalnya ini adalah contoh dari relasi unary. Misalnya kita punya tabel pegawai ya. Ini artinya ya ada jelas pegawai. Kemudian di sini ya ada atributnya ya, misalnya macam kayak alamat ya. Nah, di sini relasinya itu adalah misalnya ya kalau kayak di dosen misalnya biasanya seperti ini. Dosen senior dia itu membimbing dosen junior gitu kan. Tapi kan entitasnya sama-sama dosen ya kan. Nah, anggap aja ini adalah kita punya entitas pegawai di mana pegawai senior itu membimbing pegawai junior seperti itu ya. Nah, sehingga seperti ini jadinya. Relasinya ya relasi ke diri dia sendiri ya. Nah, seperti itu. Ya, ini ya membimbing gitu kan, jadi dia ke diri dia sendiri gitu. Ini dia membimbing, jadi relasinya seperti ini jadinya. Ini jadi dia unary ya, dia berrelasi ke entitasnya sendiri. Nah, ini ya adalah suatu relationship yang menghubungkan satu buah entity. Nah, contoh seperti ini ya, sebenarnya kita punya entitas manusia ya. Jadi manusia kan menikah sama manusia ya, sehingga derajatnya di sini adalah contohnya adalah ini ya, unary. Manusia menikah dengan manusia, relationship menikah hanya menghubungkan entitas manusia, seperti itu ya. Contoh yang lain tadi ya, pegawai senior membimbing pegawai junior, sehingga dia unary ya, dari entitas pegawai, ya dia berelasi ke entitas pegawai itu sendiri. Oke.
Nah, kita lihat contohnya. Ini ada juga ya contohnya. Nah, ini ya, misalnya, ini misalnya kayak tadi ya, pegawai pegawai. Nah, di sini jadi, misalnya di sini nanti ada misalnya NIM pegawai itu sendiri, kemudian berikutnya itu adalah NIM pembimbingnya ya. Kalau saya gambarkan di sini. Sehingga di tabelnya itu misalnya jadi seperti ini. Misalnya ini adalah tabel pegawai ya. Tabel pegawai. Kemudian di sini adalah misalnya NIM pegawai tadi. Kemudian di sini ada nama. Kemudian di sini ada NIM pembimbingnya gitu kan ya. NIM pembimbingnya siapa? Gitu, seperti itu. Nah ini ya, ini contoh dari Uneri. Nah, berikutnya ada relasi, namanya relasi ternary ya. Tadi kan kalau unary ke relasi ke diri dia sendiri ya. Nah, kalau ini adalah relasi ternary. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas tadi ya beberapa yang namanya relasi binary. Relasi binary itu apa sih? Nah, ini contohnya. Dari tadi itu kita relasi binary nih, dari tadi yang saya bahas ini contohnya seperti ya seperti yang ini nih. Seperti yang dari tadi kita bahas ya, ada dua entitas tadi nih, pegawai sama proyek. Nah, itu adalah contoh relasi binary ya. Relasi binary, kemudian yang tadi ya, pegawai sama departemen. Nah, ini relasi binary ya, ada dua entitas, itu relasi binary. Kemudian ada relasi unary ya, unary itu ada satu entitas. Kemudian kita akan kenalan dengan namanya relasi ternary ya. Apa sih relasi ternary itu? Nah, ini ya contoh dari relasi ternary. Nah, ternary itu adalah banyak entitasnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada 3 entitas ya, yaitu entitas supplier, kemudian entitas barang, entitas proyek. Nah, di sini jadi ada 3 entitas. Jadi 3 entitas ini tiga entitas ini saling berhubungan. Nah, di sini ini ada relasi di tengah-tengahnya nih. Jadi ada satu relasi nih ya, satu relasi ini menghubungkan 3 entitas. Nah, ini adalah relasi ternary. Nah, bagaimana sih cara menggambarkannya nih? Buatlah tabel yang menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Sejumlah and foreign key tersebut akan membentuk primary key untuk tabel baru tersebut. Tambahkan seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi NRI. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya 3 entitas ya, ada supplier, ada proyek, ada barang, kemudian dia ini direlasikan dengan namanya relasi supply. Nah, sehingga relasi supply ini dia itu menjadi entitas baru. Nah, ini ya, jadi relasi supply ini menjadi entitas baru. Nah, isinya apa? Isinya itu adalah foreign key dari foreign key yang diambil dari supplier, sehingga ada kode supplier di sini. Kemudian foreign key yang diambil dari proyek, misalnya di kode proyek. Kemudian foreign key-nya diambil dari primary key-nya barang, nih kode barang ya. Jadi sini relasi ternary di sini dia akan menjadi entitas baru ya. Nih isinya itu adalah ini foreign key dari supplier, dari proyek, dari barang. Nah, kemudian ditambahkan dengan atribut dia sendiri, misalnya tadi jumlah seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah ya, nah ini relasi unary, contohnya relasi ternary ya, misalnya ini kita punya entitas cabang, kita punya entitas karyawan, kita punya entitas posisi. Nah, posisi, kemudian dia itu
direlasikan oleh satu relasi namanya bekerjadi. Jadi relasi bekerjadi ini dia itu merelasikan entitas cabang, karyawan sama posisi. Nah, sehingga sini kita turunkan suatu entitas baru ya namanya entitas bekerjadi atau di sini disebut dengan histori karyawan. Nah, histori pekerjaan. Nah, jadi di sini isinya itu nggak ada primary key nih yang ini ya. Tidak ada primary key. Isinya itu apa? Dia ngambil foreign key dari karyawan ya, NIP, kemudian posisi, kode posisi, kemudian di sini ada cabang ya, kode cabang. Nah, ditambahlah dengan atribut dia sendiri yaitu tanggal mulai. Nah, ini ya contoh relasi ternary ya. Jadi di sini ada merelasikan 3 entitas ya. Ini ada cabang, karyawan, posisi, sehingga dia menghasilkan entitas baru lagi yaitu entitas histori pekerjaan ya, yang itu entitas histori pekerjaan ini merupakan ini ya relasi ternary ini. Nah, sehingga isinya itu tidak ada primary key, dia ngambil foreign key aja nih, ini kode posisi sama kode cabang. Tanggal mulai ini adalah atribut dia sendiri. Gitu ya. Nah, ini ya tadi kita sudah membahas tentang binary. Binary tadi yang contoh yang sudah saya jelaskan tadi ya, ada 2 entitas. Nah, kalau unary satu entitas ya, dia berelasi ke diri dia sendiri. Kalau ternary ini artinya ada banyak entitas ya, banyak entitas yang berelasi sehingga relasinya itu menjadi entitas baru lagi ya. Contohnya seperti ini tadi ya. Ada cabang, karyawan, sama posisi. Dan ini saling berelasi. Nah, berelasi itu namanya relasi bekerjadi. Sehingga kita turunkan satu entitas baru ya, namanya itu adalah histori pekerjaan. Nah, isinya dia itu ngambil ini ya, foreign key dari karyawan, dari cabang, dari posisi, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan kenalan sama namanya itu generalisasi dan spesialisasi. Apa sih generalisasi sama spesialisasi ya? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Generalisasi. Nah, jadi bisa juga disebut dengan supertype ya. Kalau generalisasi bisa kita sebut dengan supertype atau suatu entitas yang bersifat umum. Nah, contohnya seperti ini, mobil. Mobil itu dapat kita katakan menjadi supertype ya atau generalisasinya. Nah, sub-subnya apa? Misalnya kalau mobil itu kan ada contohnya kayak sedan, bus, van ya. Nah, itu kan mobil itu kan kadang ada kita sebut dengan bus, mini apa ya? Bus, kemudian bentuk sedan, bentuk van. Nah, itu ya. Jadi supertype atau generalisasinya itu adalah mobil, kemudian subtype-nya itu adalah sedan, bus, van. Misalnya, contohnya apa lagi ya? Misalnya kayak pegawai misalnya gitu kan ya. Generalisasinya itu adalah pegawai, tapi subnya adalah misalnya pegawai tetap, pegawai kontrak, itu ya, atau pegawai harian. Nah, itu contoh generalisasi dengan subtype-nya. Nah, ini ya, bagaimana sih hubungannya? Misalnya supertype itu adalah tipe entitas bersifat umum, kemudian ada sub-subnya ya. Proses pembuatan hubungan supertype subtype. Nah, ini ada generalisasi, ada spesialisasi. Generalisasi adalah proses perancangan yang bersifat bottom up. Jadi dari yang membuat entitas yang bersifat umum dimulai dari tipe-tipe entitas yang bersifat khusus. Jadi dia bersifat bottom up ya, dari bawah ke atas. Jadi dari subtype-nya baru kita generalkan ke atas. Kalau spesialisasi bersifat top down ya, jadi dari entitas yang bersifat umum terlebih dahulu baru ke entitas yang bersifat khusus ya, kita lihat perbedaannya.
Nih ya, contohnya generalisasi nih. Ya, tadi katanya generalisasi itu bersifat bottom up ya, dari bawah ke atas. Jadi dari subtype-nya dulu baru ke supertype-nya. Ini adalah contoh penggambaran dari generalisasi. Contoh seperti ini ya, ilustrasi generalisasi. Misalnya ada mobil ya, mobil itu mobil. Jadi kita bersifatnya bottom up ya, dari bawah ke atas, dari yang khusus dulu baru ke yang ke umum ya. Misalnya seperti ini ya, mobil ya, berarti kita mulai dari subtype-nya, berarti nama kendaraannya apa, jenis kendaraannya apa, baru ya ini ke ini ya yang bersifat umumnya. Ini ya contoh untuk mobil. Jadi di sini ada atributnya itu dari sisi mesin, nama kendaraan ya, ID kendaraan, harga, ini juga motor, truk sama nih. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita punya supertype-nya itu adalah kendaraan ya. Supertype-nya itu adalah kendaraan. Subtype-nya itu kan kendaraan itu jenisnya banyak ya. Ada mobil, ada motor ya, ada pesawat atau apa gitu. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini adalah supertype-nya ya, kendaraan. Ini adalah proses generalisasi. Di sini adalah supertype-nya kendaraan. Kemudian generalisasinya berarti di sini ada mobil sama truk ya. Mobil sama truk. Nah, mobil sama truk ini kan dia itu atributnya sama aja ya. Misalnya kayak cc mesin sama. Nama kendaraan cc mesin mobil juga punya. Sehingga seperti ini yang atribut cc mesin, nama kendaraan, ID kendaraan, harga. Nah, ini adalah apa ya, atribut yang dimiliki oleh mobil dan truk. Nah, tapi yang membedakannya adalah mungkin truk itu adalah kapasitas, mobil itu adalah jumlah penumpang. Maksudnya truk ini tidak punya jumlah penumpang ya. Gitu. Ini contoh dari generalisasi. Contoh lain dari generalisasi seperti ini. Nah, ini misalnya kita punya generalisasinya adalah mahasiswa ya. Kemudian subtype-nya ada mahasiswa D3, ada mahasiswa S1. Seperti ini ya. Nah, inilah atribut yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian ini adalah generalisasinya. Ini ilustrasi dari spesialisasi. Nah, ini ya, contoh lain dari spesialisasi, misalnya ada dosen nih. Ada dosen ya, ini ada atribut dosen ya, kemudian kita spesialisasikan. Ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Apa pembedanya ya? Ada pembedanya ya, misalnya dosen tidak tetap, di sini dia punya gaji harian, kemudian dosen tetap ini ada gaji bulanan, seperti itu. Oke, nah kita sudah banyak paham ya mengenai generalisasi. Nah, ini ya contoh ya. Nah, ini contoh dari sebenarnya sih implementasi dari generalisasi, spesialisasi itu sama aja. Kalau sudah menjadi tabel dalam basis data itu sebenarnya sama aja. Nah, ini ya bagaimana kita menggambarkan di generalisasi ya seperti ini. Entitas superclass menjadi tabel dengan simpel atribut menjadi kolom. Kemudian atribut kuncinya menjadi primary key. Entitas subclass menjadi tabel dengan simpel atribut menjadi kolom dan atribut kunci dari superclass menjadi kolom primary key pada subclass. Jadi seperti ini. Misalnya kita punya superclass-nya itu atau supertype-nya itu adalah buku ya, buku. Kemudian kan buku itu kan banyak jenisnya ya, ada komik, ada jurnal, ada buku ilmiah ya. Nah, jadi antara komik, buku ilmiah sama jurnal ilmiah itu kan pasti memiliki kesamaan ya, maksudnya pasti dia itu sama-sama punya kode buku ya kan ya, dia pasti punya kode buku. Kemudian
sama-sama memiliki nama buku. Nah, sehingga di super type-nya ini ya, di super kelasnya ini kita bikin kode buku sama nama buku, sehingga karena komik, buku ilmiah, jurnal ilmiah ini pasti memiliki kode buku dan nama buku. Ya. Nah ini ya, entitas super kelas menjadi tabel dengan simple atribut menjadi kolom, kemudian atribut kunci menjadi primary key. Nah ini ya buku ya, ini buku. Ada kode buku sama nama buku ini adalah super kelasnya atau super type-nya ya. Kemudian entitas subtype-nya, entitas subclass menjadi tabel dengan simple atribut menjadi kolom dan atribut kunci dari superclass menjadi kolom primary key. Primary key pada subclass-nya. Nah, ini kan superclass-nya itu adalah buku, kemudian subclass-nya itu ada komik, buku ilmiah, dan jurnal ilmiah. Nah, jadi masing-masingnya itu menjadi tabel sendiri. Nah, misalnya buku itu jadi antara komik, buku ilmiah sama jurnal ilmiah ini kan dia masing-masing punya kesamaan yaitu dia sama-sama punya kode buku, sama-sama punya nama buku ya. Nah, sehingga di superclass-nya ini kita bikin buku ya, ada kode buku sama nama buku. Kemudian ini subclass komik. Nah, di sini primary key-nya adalah tetap ya kode buku. Nah, tetap kode buku. Tapi yang membedakannya apa? Misalnya di komik itu ada nama penulis dan misalnya ada volumenya seperti itu ya. Kemudian buku ilmiah. Nah, dia tetap primary key-nya adalah kode buku ya. Tapi membedakannya apa? Misalnya buku ilmiah itu ada ISBN itu. Jurnal ilmiah tetap ya dia itu primary key-nya kode buku. Kemudian tapi membedakannya apa? Ada isu seperti itu ya. Ini adalah menggambarkan ini ya, generalisasi. Bagaimana menggambarkan IRD-nya? Ya, iya. Cara menggambarkan IRD-nya seperti ini ya. Seperti ini menggambarkan IRD-nya. Nah, ini penggambaran dari relasi basis datanya seperti ini ya. Jadi kita ada punya tabel buku, tabel komik, tabel jurnal ilmiah, tabel buku ilmiah. Nah, jadi primary key-nya masing-masing pada buku juga nih, pada buku. Jadi saling relasi. Itu ya. Oke, saya gambarkan lagi ya contoh yang lain. Misalnya apa ya yang membedakannya itu? Misalnya kayak dosen ya, anggap aja ya. Misalnya saya punya ini dosen. Nah, dosen ini sebagai super kelasnya ya. Jadi dosen itu ada dosen misalnya ada dosen tetap, ada dosen honorer seperti itu ya. Anggap aja dosen tetap itu gajinya itu adalah bulanan, dosen honorer itu adalah gajinya harian seperti itu ya. Nah, itu kita bikin generalisasinya sehingga seperti ini. Nah, jadi di sini ada dosen generalisasinya ada dosen tetap ya. Dosen tetap. Jadi saya ada dosen honorer, dosen honorer. Jadi antara dosen tetap sama dosen honorer ini kan pasti dia punya kesamaan, yaitu sama-sama apa? Sama-sama punya kode dosen sama nama dosen ya, sehingga di atribut superclass-nya ini kita bikin di sini adalah kode dosen. Nah, di sini nah, pasti dia juga sama-sama punya alamat dong ya, sama-sama punya alamat. Nah, ini adalah atribut dia secara umum. Nah, apa yang membedakannya itu? Yang membedakannya misalnya dosen honorer di sini punya gaji harian. Nanti di sini kalau dosen tetap gaji bulanan. Nah, seperti itu. Nah, ini cara kita menggambarkan generalisasi ya. Nah, bagaimana implementasinya dalam basis datanya? Jadi kita bisa gambarkan ya dalam basis datanya. Jadi di sini kita punya tabel dosen. Nah, ini ya isinya ini adalah
Nah, di sini misalnya di sini ada kode dosen, ya, di sini ada tanggal, di sini ada alamat, ya. Nah, kemudian di sini ada dosen tetap. Tetap ya, di sini kita bikin pakai primary key-nya adalah kode dosen. Ini adalah gaji bulanan. Di sini adalah dosen honorer. Nah, ini data basis datanya. Di sini juga nih kode dosen gaji harian. Nah, contohnya ya, misalnya saya punya di sini kode dosennya 01, namanya Ani, alamatnya Jambi. Namanya Budi. Alamatnya Seperti misalnya seperti. Nah, anggap aja Ani itu dosen tetap. Nah, sehingga di tabel dosen tetap kita isi di kode dosennya adalah 001, gajinya misalnya 5 juta misalnya. Terus anggap aja Budi ini dosen honorer misalnya. Di kode dosen 2 gaji hariannya misalnya 70.000 misalnya seperti itu. Nah, ini ya contoh kita mengimplementasikan namanya generalisasi. Apalagi nih ya, saya bikin lagi ya contoh baru lagi misalnya kayak apa lagi ya tadi itu, kayak kendaraan tadi ya. Nah, misalnya ini kendaraan ini generalisasi, ada motor tadi ya, ada motor, kemudian di sini ada mobil, aja lah ya. Kemudian apa yang menyamakan mereka gitu kan, antara mobil sama motor, pasti dia itu punya kode kendaraan misalnya ya, kode kendaraan. Oke, kode kendaraan, kemudian tahun pembuatannya, kemudian cc-nya berapa misalnya ya. Nah, oke, nah yang membedakan mobil, misalnya mobil jumlah penumpang ya yang membedakannya. Mungkin yang atribut yang membedakannya itu karena mobil ada jumlah penumpang. Ada jumlah penumpang. Kalau motor ini misalnya apa ya yang membedakannya? Misalnya kalau jumlah penumpang kan kalau motor tentunya pasti ya 2 itu ya. Misalnya apa ya yang membedakan motor tadi? Misalnya jenis roda ya, kalau motor itu apa gitu ya. Seperti itu yang membedakannya. Sehingga nanti kalau kita bikin tabel basis datanya, jadi seperti ini tabel basis datanya, berarti di sini ada kendaraan. Seperti di sini ada kode kendaraan, nama kendaraan, cc-nya berapa. Nah, kemudian di sini ada motor misalnya. Motornya tetap dia ini kita bikin ini primary key-nya kode kendaraan. Kemudian misalnya jenis roda atau motor. Kemudian ini ada mobil. Tapi di sini tabelnya ada kode kendaraan, misalnya jumlah penumpang. Jumlah penumpang. Maksudnya kode kendaraan ada 100 namanya motor jenis apa gitu kan, cc-nya itu ya 500 cc. Kemudian mobil apa gitu kan, ini 1200 cc. Nah, maksudnya motor ini nomor 1 nya usianya dari 1 mobil nomor 2 8 orang isinya. Itu ya, ini adalah contoh kita penerapan generalisasi. Gitu. Ya. Oke, kita sudah paham ya tadi ya bagaimana kita menggambarkan IRT menjadi ini ya,
transformasi IRD ke dalam tabel fisik bus data. Oke, silakan ya kalau ada yang ingin bertanya ya silakan. Sampai sejauh ini kita belajar ya mengenai transformasi IRD ke dalam tabel basis data. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya, gimana? Bagian mana yang perlu kita ulangi kembali gitu? Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, misalnya Bu tadi salah Bu, nah ya silakan gitu ya. Bahkan kalau ada yang perlu kita ulangi, di bagian mana yang perlu kita ulangi atau ada koreksian tadi ternyata di satu bagian saya ada yang salah, gitu silakan ya. Silakan. Bu, permisi Bu. Oke, silakan. Itu kan yang generalisasi itu kan relasinya kayak segitiga tuh Bu. Ya. Itu segitiganya terbalik atau enggak Bu? Oke, kita lihat ya. Berarti ya kadang tuh ada orang yang bikin macam-macam ya, ada segitiganya ke atas, segitiga yang ke bawah ya, kita lihat. Ini ya. Sebenarnya nih kalau dia generalisasi sebenarnya sih ke atas ya, kan arahnya ke atas ya segitiganya ya. Tapi ada juga sih orang yang menggambarkannya itu segitiganya ke bawah gitu kan, tapi dia kasih tanda seperti ini, is A gitu kan ya, is A, atau bisa juga kita menggambarkannya simbol seperti ini nih, kayak misalnya ini adalah super type-nya ya, ini super kelasnya kendaraan, kemudian ada tanda bulat, kemudian di ini ya cabang seperti ini. Nah ini juga menandakan kalau ini adalah generalisasi, spesialisasi atau seperti ini. Nah ini. Atau seperti, nah yang seperti ini juga sama ya. Yang penting ada tulisan is A kayak gitu kan ya. Orang sudah paham kalau is A itu pasti generalisasi seperti itu ya. Seperti contoh seperti ini ya. Ini ada is A-nya gitu. Coba kita lihat lagi ya. Kadang tuh ada yang orang nulisnya ke atas ya, ada yang nulisnya ke bawah. Coba kita googling lagi yang betul ya. Nah, ya, ini agak lama nih. Oke, saya mungkin sama-sama kita googling ya. Yang betul simbolnya itu ke arah atas atau ke arah bawah ya. Sorry nih. Keyboard saya agak bermasalah dikit ya pas mau googling. Ini kita sama-sama googling ya. Generalisasi mau ngetik tapi susah nih Pak. Generalisasi lihat lagi simbol. Cari sama-sama. Oke, ini saya sambil googling ya.
Mungkin sambil kita nunggu ini. Tapi kalau dalam prinsipnya sih, dalam implementasi dalam bus data ya, antara generalisasi sama spesialisasi itu sama aja penerapannya. Gambar apa ya, penerapan dalam database sama. Oh, okay. Nah ini ya macam-macam ya, ada yang ke bawah. Oke. Nih. Kalau dia pakai nah ini ya, kayaknya yang ini yang ke bawah aja betulnya ya. Nih, yang ke bawah ya betulnya. Jadi segitiganya menghadap ke bawah. Nah, ini juga ada seperti ini nih. Ada juga orang bikin segitiga yang ke atas. Nah, tapi lebih baik ya kalau kita lihat kebanyakannya sih ya. Ini segitiganya menghadap ke bawah, kemudian ada tulisannya is A kayak gitu ya. Nah, ini ya, is A. Di panahnya ke bawah ya. Segitiganya ke bawah, atau bikin, kalau ragu bikin gini aja nih ya, kayak tanda bulat kemudian ada cabang-cabangnya seperti ini, juga bisa menggambarkan ini ya, untuk generalisasi seperti ini ya. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain ya, silakan. Pertanyaan yang lain. Oke, janjinya kemarin ya, mungkin ada, kita kan sampai 11.40 ya. Mungkin bisa 5 menit lagi satu orang mahasiswa yang bisa, yang ingin memaparkan ini ya, hasil pekerjaannya kemarin ya. Jadi sekalian memaparkan, mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi, atau misalnya itu ada yang kurang tuh ya, seperti itu. Jadi bisa sekalian dibantu gitu ya. Silakan, mungkin ada satu orang ya, yang ingin men-sharing hasil pekerjaannya yang kemarin ya, minggu kemarin ya, silakan. Saya bikin multiple participant. Nah, oke. Silakan langsung aja di sharing hasil pekerjaannya ya. Jadi transformasi ERP di dalam tabel basis datanya. Silakan ya. Oke, silakan langsung aja di sharing. Halo, silakan ya. Siapa yang ingin sharing? Silakan. Nah, hasil PR-nya yang kemarin kan semuanya udah bikin PR ya. Transformasi dari ERP-nya ke dalam tabel basis data. Nah, sekarang ya silakan kalian sharing kepada temannya, dilihatin ini hasil pekerjaan saya nih, gitu kan ya. Sambil dipresentasikan, mungkin temannya nanti akan ada yang mau koreksi, misalnya, wah ini bagian ini kurang nih, atau apa gitu kan ya. Atau temannya ada yang ingin tanya, ya silakan ya. Silakan ya. Siapa? Waktu kita nih ada ya sekitar 5 menit lagi ya. Halo? Nggak ada? Oke, silakan ya. Langsung aja di sharing itu. Oke, sebelumnya nih saya mau nunjukin kalian. Ini. Di Zoom ini saya lihat partisipannya 17 orang, termasuk saya, berarti 16 orang. Tapi presensinya ini 24 orang. Gimana nih? Nah, saya ini yang nggak mau gini ya, nggak ikut kuliah, tapi presensinya
ada gitu kan ya. Jadi ya gimana gitu. Nah, ini gimana dong nih? Yang bergabung ini dari tadi saya lihat nggak pernah mencapai angka 20. Tadi saya lihat dari tadi ya partisipannya. Saya lihat dari tadi itu partisipannya nggak nyampe 20 ya. Makin lama makin berkurang sampai ke sekarang jadi 15 nih. Ya, jadi 15. Kemudian orangnya 24 ini. Gimana dong? Oke, nah ini ya yang saya nggak mau kalian screenshot, kemudian kalian sharing ke teman gitu, takutnya yang nggak kuliah gitu kan bisa ikut absen juga. Nah, jadi mungkin besok mana ya, saya cek ya satu-satu kali ya, saya cekin namanya ya, sesuai nggak sih orang yang ada di Zoom ini, orang yang ada di Zoom ini sama yang ada di dalam ini ya, di dalam list 24 yang di dalam list di Siakat ini gitu ya. Kadang gitu ya, gaib gitu. Di dalam Zoom-nya dia nggak ada, tapi di absennya ada ya. Jangan sampai seperti itu. Ya setelah dulu sih saya cuek aja ya masalah absen, tapi lama-kelamaan ya gerah juga ya ngeliat ini jumlah mahasiswanya cukup banyak gitu kan di Siakatnya, tapi kok yang bergabung ya cuma separohnya gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau sharing ini ya PR-nya, kita cukupkan aja kuliahnya. Padahal untuk sharing itu pasti ada nilai khusus ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini kita cukupkan kuliahnya, minggu depan kita akan langsung aja ya praktikum. Kita kan sudah cukup banyak ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ya, maksudnya bekal-bekal kita yang kita dapatkan untuk membuat basis data di DBMS kita sudah cukup ya, kita sudah banyak kita pahami bagaimana kita mentransformasikan IRD dari kemarin kita belajar ya bagaimana kita mentransformasikan entitas ke dalam tabel fisik basis data, kemudian bagaimana kita mentransformasikan relasi one to one, one to many, kemudian generalisasi seperti apa ya. Nah, jadi minggu depan kita akan implementasikan ya ini ke dalam Microsoft Access. Jadi minggu depan kita akan belajar menggunakan Microsoft Access. Microsoft Access itu sudah bawaan di Windows, di Office-nya sudah ada ya. Nah, jadi minggu depannya lagi kita akan implementasikan ke dalam MySQL. Jadi saya harap kalian menginstal SAM semua ya, SMPP, MySQL-nya semua, karena kita akan mempraktekkan ke dalam DBMS MySQL. Jadi itu 2 minggu lagi, kemudian minggu depannya kita akan mempraktekkan untuk ke dalam Microsoft Access ya. Nah, meskipun praktikumnya belum sampai sana gitu ya, praktikumnya belum sampai sana ya, tapi nggak apa-apa ya, kita lebih duluan gitu ya, nggak apa-apa kayak gitu ya, saling menutupi lah kayak gitu, daripada kita tunggu-tungguan gitu kan ya, tunggu-tungguan praktikumnya belum sampai sana. Saya takutnya nanti di ending, kita kan nanti di akhir pertemuan 15 itu kan nanti kita akan pengumpulan project ya, ada pengumpulan project basis data, sehingga mahasiswa tadi kan pas sebelum UTS, pas UTS itu kan sudah membuat perancangan IRD-nya sudah ya. Nah, kemudian di UAS-nya itu adalah implementasikannya ke dalam MySQL ya DBMS. Nah, itu nanti pas di UAS-nya ya, project di UAS-nya gitu. Jadi saya takutnya sebenarnya sih menggunakan DBMS MySQL itu sebenarnya di praktikum, tapi saya takutnya nggak keburu gitu kan ya, nggak keburu untuk project-nya, sehingga kita belajarin aja di kuliah ya. Saya minta maaf kalau seandainya nanti dosennya bilang, kok kenapa dipelajarin di kuliah gitu kan ya. Tapi saya takutnya nanti tidak keburu ya di praktikumnya, sementara kita ada project di kuliah. Ya, jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita pelajarin di kuliahnya aja seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya tentunya, karena
kita adalah orang-orang teknik informatika, tentunya kita harus paham betul ya bagaimana kita membuat basis data yang benar itu seperti apa ya. Karena ini betul-betul core-nya di sistem informasi ya. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Tolong dipersiapkan Microsoft Access-nya ya. Atau sudah dipelajari duluan juga nggak apa-apa ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.